Tita sendiri. Aduh, nanya. Sama seperti apa? Karakternya seperti apa? Karakter Baskara seperti yang udah kantoran stres pada umumnya, yang punya tinggi buat keluarga dan anak yang gagal. Dia tetap dia punya harga diri. Mas Dik sempet ragu nggak sih bang ngambil peran ini? Ada keraguan nggak awalnya pas lagi prelim memilih untuk kamu bermain di sini? Saya? Iya, sempat ada keraguan nggak? Ragu karena saya takut kecewain tinggi kan. Itu kan sudah FI bro. Karena ini kan filmnya cerita tentang kesehatan mental yang kan banyak lah anak-anak yang kesehatan mental. Baik kesannya kesehatan mental itu seperti apa sih? Karena aku jawab pertanyaan kamu dulu ya, tadi belum jawab. Nah, Tari itu juga karakter yang dia itu people pleaser banget. Kenapa sih bisa jadi people pleaser atau mementingin kebahagiaan orang lain? Karena dia itu punya trauma masa kecil gitu, dimana dia tuh tumbuh dari keluarga yang patah, yang tidak harmonis, yang dia ngelihat kekerasan di saat dia tumbuh dewasa sampai dia tumbuh dewasa gitu. Terus akhirnya dia terbentuklah menjadi anak yang seperti itu. Dari film ini juga dia berusaha bagaimana bisa keluar dari masalah tersebut bareng-bareng sama Baskara gitu. Karakter Baskara membantu Tari juga untuk bisa sadar kalau dia tuh nggak baik-baik aja dan harus bertindak gitu. Terus yang soal menanggapi kesehatan mental, itu tadi ya, isu kesehatan mental itu kan sebenarnya hal yang nggak nyaman untuk dibicarakan gitu ya. Banyak orang yang beranggapan kalau psikolog itu berarti dia sakit gitu, padahal enggak. Belum tentu kesehatan mental itu nggak harus dibahas sama orang yang terdiagnosa penyakit mental tertentu gitu. Kita yang sehat, yang nggak terdiagnosa juga perlu menjaga kesehatan mental kita, dan spektrumnya itu luas banget. Nah makanya aku pengen bikin film ini supaya nggak ada lagi orang yang ngebecandain kesehatan mental orang, karena orang nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang kamera atau apa yang terjadi di kehidupan mereka sebenarnya gitu. Dan semoga ini menjadi isu yang mainstream sehingga bisa didiskusikan sama support system kita gitu, sama keluarga, sama pasangan, sama teman-teman kita gitu. Ya biar kita bisa saling menjaga juga. Filmnya paling terlalu enjoy aja. Terlalu bercanda. Bercanda tawa-tawa gitu. Kadang kan ada adegan yang dengan Faresa dan semua main capek. Akhirnya kita bisa Nggak ada sih persiapan khusus tuh nggak ada. Ya itu selamatan ya benar. Ya usah persiapan untuk jalanin karakter syutingnya sih nggak ada ya, karena ya balik lagi aku tuh kerja sama kita enjoy banget gitu. Nggak berasa tiba-tiba kayak ya udah hari terakhir gitu. Terus ya udah nggak ada persiapan sih, jalanin aja. Tapi risetnya itu sampai ke psikolog juga nggak sih risetnya? Lihat nih editingnya, mungkin seneng banget nggak sih, happy banget akhirnya jadi juga karya kamu yang secara mental ini. Oh seneng banget akhirnya jadi, dan aku bisa bilang ya ini aku bias atau enggak ya, cuma dari semua film sinemaku yang aku main, ya semuanya juga aku yang main sih, tapi dari semua film sinemaku aku paling suka yang ini. Jujur ya, aku kan objektif sama karya aku sendiri ya, kalau misalnya aku nggak suka ya nggak suka gitu. Tapi aku jujur juga ke tim, sumpah dari semua film yang udah kita produserin aku paling suka yang ini. Menurut aku ya mungkin karena juga udah ketiga kalinya produserin film ya, jadi dari kita udah belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu juga, jadi udah lebih rapih menurut aku, alurnya lebih rapih, terus juga nggak tahu deh, lebih ya mungkin karena aku perfeksionis juga ya, jadi lebih sesuai aja. Aku jadi seneng banget. Kamu ada riset juga sampai ke psikolog nggak? Karena kan tadi kan sempat bilang ke Komnas Perempuan juga, terus ke advokat yang mengurus ini. Kamu sampai ke psikolog juga? Pasti dong, karena menulis skrip itu kan harus hati-hati ya, nggak mau kalau sampai salah gitu. Karena ini ngomonginnya soal kesehatan mental, dan bisa jadi kalau orang yang nonton bisa ke-trigger, makanya kita ada trigger warning ya. Pastilah kita konsul juga ke psikolog selain ke Komnas HAM Perempuan dan komunitas advokat gitu. Mbak Lili ini kan mengangkat soal isu mental ini, apakah memang ini berangkat dari kesalahan? Tentu pasti berangkat dari keresahan sendiri juga gitu. Dimana kalau bilang kesehatan
mentalnya nggak baik-baik aja bisa dianggap nggak bersyukur sama orang ya, karena orang taunya kan hidup aku enak-enak aja gitu kan, atau suka diremehin gitu kalau lagi sedih, kayak apa sih yang lo sedihin, lo kan Prilly gitu, atau kayak ya lo juga sedih besok bisa liburan kemana gitu, kayak ngerasa digituin terus, jadi ngerasa selalu sendirian. Kalau misalnya sedih tuh kayak ngerasa nggak pantas, gue pantas gak sih sedih, tapi kan ya setiap manusia punya ujian masing-masing ya. Akhirnya ya udah pengen nunjukin sisi itu juga lewat karakter di film. Adita ada kesamaan gak sih sebenarnya? Kalau kita punya perasaan sedih juga masih merasa Tentang saya. ada perasaan sendiri kan sedang Resah sih. Semua orang tuh pasti punya masalah. Kita aja nanggepinnya gimana. Dan kita toleransinya gimana. Dan benar kata Prilly tadi. Mana tadi bener Semua dong. Kadang-kadang kita kalau sedih itu suka kayak ngapain sih. Tapi mungkin juga mereka buat kita bisa nggak tahu. Pokoknya apapun itu yang pengen kita rasakan dan kita Kak Prilly, Oke, dua pertanyaan lagi silakan. Tunggu sayang. gimana sampai akhirnya Kak Prilly mau menggambarkan karakternya itu dengan yang make upnya sangat bare face, sangat ada bekas jerawat dan semuanya itu diperlihatkan secara gamblang di depan kamera, itu bagaimana mau menyampaikan pesan lewat penampilan seperti itu? Yang pasti untuk menampilkan karakter seperti itu bukan semata-mata karena aku pengen kelihatan beda doang ya. Ada riset yang dilakukan. Misalnya kayak kalau orang stres, itu apa sih yang bisa kita tunjukkan lewat penampilan fisik. Nah, ketika kita riset, kalau kita stres itu ada kenaikan atau penurunan berat badan. Ada hormon yang tidak stabil sehingga memunculkan breakout di muka kita gitu. Kantong mata, apa segala macam. Nah, akhirnya dipilih tuh penampilan fisik yang sesuai. Oke lah, yang akhirnya yang dipilih yang bisa memungkinkan dilakukan dan realistis adalah makeup jerawat gitu. Terus juga bentuk aku nggak peduli sama penampilan, makanya ke kantor pun nggak pernah makeup. Dan itu sebenarnya juga aku alamin kalau aku lagi stres. Jadi kalau misalnya aku lagi stres, boro-boro kita pengen nyatok rambut atau makeup ya, kayaknya bangun di pagi hari aja udah males gitu. Akhirnya digambarkanlah di fisiknya Tari yang dia kemana-mana itu nggak pernah pakai makeup. Terus juga jerawatan gara-gara stres. Kalau misalnya teman-teman perhatiin, continuity jerawatnya itu beda dari awal sampai akhir. Jadi pas dia udah di akhir-akhir, di saat dia udah berani cerita dan di saat dia udah mulai menemukan solusi, jerawatnya agak pudar. Nah itu adalah bentuk dimana dia udah nggak terlalu stres lagi, ditunjukkan dari penampilan fisiknya. Terus dimana dia udah lumayan agak pakai lipstick sedikit, lip gloss sedikit gitu. Jadi emang nggak main-main cuma sekedar kayak pengen no make up biar beda, nggak, beneran ada riset yang dilakukan untuk itu. Kita sama aja nih antara di film dan juga di kehidupan karena tetap kacamatanya dengan ciri khasnya itu seperti apa sih, Kak? Dengan ciri khasnya Kak Dita yang tetap dengan kacamatanya seperti itu di real life dan itu bukan ciri khas saya. Cuman nggak tahu kenapa di film ini saya disuruh pakai kacamata. Terus sama Mbak sekarang. Jadi itu sih saya orangnya gitu aja. Saya disuruh pakai kapan juga ayo aja. Cuman di film ini kebetulan saya karakternya kalau di lokasi sendiri apa sih nanti tempatnya atau malah lebih lama kalian sedikit banyak bercandanya gitu. Lebih lama sih. Ada adegan-adegan yang kita jadi bercanda mulu gitu. Cuma untungnya Pak Reka baik ya, yang ngerti kalau kita emang suka bercanda. Cuma ya kita juga tahu tempat tuh ya, kalau lagi serius juga nggak terlalu gini sih. gimana tuh kalau Enggak ya. nanya. Ya biar kita kelihatan bagus aja sebagai aktor tuh kalau nggak bercanda mulu. Sebagai aktor yang method ya. Enggak. Enggak ya? Kita enggak kan. Ada adegan cuma ya Allah, entek, gampang banget adegannya ketawa mulu gitu loh. Jadi kayak aduh susah banget gitu sebenarnya kalau adegan sedih sama Mas Rika, tapi itulah yang ngebuat kita tuh jadinya enjoy gitu loh pasti. Thank you. Tahu ya. Promo sama sekalian ngucapin buat mental health dunia. Oh iya boleh. Pinter lo. Oh persis. Halo teman-teman semuanya, aku mau ngucapin selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia. Sekalian juga mau bilang teman-teman untuk jangan lupa nonton film kita berdua judulnya Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis 17 Oktober 2024 di bioskop. Jangan lupa nonton. Kasih